Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali Andre. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa nih Bagi ya. Yeah. Jadi ya ini kayaknya terkait sama ocehan-ocehan orang yang menafsirkan Al-Quran yang tidak Al-Quran. jelas ya. Ini perlu kita bahas detail nanti Bagi. Perlu kita luruskan. Silakan Bagi untuk menyapa pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Selanjutnya Panji Andre saya persilahkan untuk membacakan tema dalam kajian tanya jawab kali ini dan sekaligus mungkin dibaca pertanyaannya. Baik, terima kasih Bagi pemirsa. Tema hari ini adalah mengkanter pendapat orang yang mengatakan orang Islam yang sholat akan menjadi penghuni neraka. Nah, pertanyaannya sekarang, pertanyaannya benarkah umat Islam yang mendirikan sholat itu akan menjadi penghuni api neraka? Ya, kalau gitu nggak usah sholat Bagi. Baik, silakan Bagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Keliru sekali kalau orang mengatakan bahwa orang yang rajin sholat itu akan menjadi penghuni api neraka karena ada ayat fawailul lil musholin tadi. Ya, padahal sebenarnya ayat itu adalah baru koma belum sampai tuntas. Harusnya dilanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu yang lalai, yang sholatnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau sampai keluar dari waktu yang semestinya. Logikanya jadi begini Pak Andre, ya, bukannya orang yang ya sholat akan diancam dengan api neraka tadi, ya, yang sholat saja, yang biasa sholat saja, akan tapi ketika dia lalai, tidak khusyuk, tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sudah diancam dengan api neraka yang sangat panas itu. Apalagi kalau misalnya dia tidak sholat sama sekali. Itu yang benar pemahaman dari ayat tadi, bukan yang sholat justru akan diancam dengan api neraka. Sebab kalau misalnya punya pemahaman begitu, nanti dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun tadi ayat 9 sampai ayat 11 bahwa orang yang menjaga walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Kan orang yang menjaga sholat disiapkan surga firdaus yang kekal di dalamnya. Ya berarti kan kalau misalnya diartikan yang sholat akan masuk neraka, berarti kan bertentangan dengan surah Al-Mu'minun. Ditambah lagi dengan surah Al-Mudaththir tadi, ketika ditanya masalah kakum fi sakor, qalu lam nakum minal musholin, kenapa kalian ini masuk ke dalam api neraka sakor wahai kafir? Dijawab, oh kami di dunianya enggak pernah sholat. Berarti yang enggak pernah sholat atau yang tidak sholat itulah yang diancam dengan api neraka. Sedangkan yang sholat akan menjadi penghuni surga firdaus. Itu yang benar. Yang benar ya. Ya, jadi kembali lagi sekali lagi menafsirkan fawailul musholin titik di situ itu kekeliruan yang luar biasa. Jadi mustahil ayat Allah yang namanya Al-Quran itu bertolak belakang dengan hadis ya Pak ya? Bertentangan ya dengan hadis karena kan ada ayat wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha surah An-Najm, yakni Nabi Muhammad itu tidak berbicara menyampaikan berdasarkan hawa nafsu illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga tentu Rasulullah sebagai utusan Allah Ta'ala ini akan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi berarti orang yang ngoceh tadi artinya jangan dibaca pertama setengah-setengah, kemudian hanya secara letterlek di situ aja. Yang letterlek gitu aja. Harus ada tafsirnya juga yang harus diketahui. Jelas, harus ada tafsir yang diakui oleh dunia. Seperti tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Bayan ini. Ya, Ruhul Ma'ani orang Baghdad yang ngarangnya, Ruhul Bayan orang Turki yang mengarangnya sudah beredar di seluruh dunia. Kalau itu bukan tafsir yang dikatakan beliau itu Pak. Hanya pendapat. Bukan pendapat, mungkin terjemah kali. Ya hanya terjemah dan di situ titik aja. Enggak dilanjutkan, ini bahaya. Ini bahaya ya. Iya. Ya makanya jadi Al-Quran ini nggak boleh sembarangan menafsirkan jadinya. Ya, dan itu ada ancaman keras Pak Andre dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatambawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang bicara menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Bayangkan Pak Andre kalau kita duduk di atas kompor yang menyala aja, pantat kita tentu akan terbakar dengan hangusnya. Bagaimana kalau duduknya itu di bawahnya api neraka yang berkobar-kobar? Itu diancam oleh Rasulullah bahwa ketika menafsirkan Al-Quran jelas tidak boleh sembarangan. Iya. Ya baik Pak. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya, begitu pemirsa. Jadi masalah tafsir Al-Quran ini memang tidak sembarangan. Jadi kalau ada
masyarakat atau orang yang ngoceh-ngoceh yang agak jelas memang harus nanya nih pada ulama, pada ahlinya bagi ya. Ya. Ya, jangan nanya bukan ahlinya, nanti salah kaprah jadinya. Kaprah juga. Iya. Dan masih ingat Pak Andre ketika saya panggil tadi undang ceramah di Telkom, di gedung Telkom Bogor. Ketika habis ceramah kan ada tanya jawab diskusi. Yeah. Memang ada yang bertanya juga, Ustaz katanya Pak Kiai di Bogor ini ada yang berkata itu orang sholat akan menjadi penghuni neraka dengan dalil ayat tadi. Cuman sepotong juga. Sepotong juga, ya. Sehingga saya jawab bahwa itu ya keliru. Ya. Ya. Ini mudah-mudahan masyarakat terutama yang masih awam, yang mungkin belum lagi tafsir Al-Quran, dengan adanya penjelasan ini mudah-mudahan menjadi terang benderang. Ya, lebih tercerahkan bagi Tercerahkan. Itu yang kita harapkan. Baik. Jangan sampai keliru, apalagi menyesatkan. Ya, insyaallah. Ya. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, saya kira kajian kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita bertemu pada kajian berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi. Insya Allah.